Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Shadaqallahul azim. Surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini kembali saya selaku khatib mengingatkan dan mengajak kita bersama marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, paling tidak setiap hari 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita tidak menambah dengan salat sunat, maka paling tidak ada 17 kali kita membaca Al-Fatihah dalam salat. Salah satu ayat yang kita baca dalam salat itu, dalam surah Al-Fatihah itu adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ada banyak hal yang menarik yang ingin disampaikan Allah dalam ayat ini. Salah satunya pemilihan kata na'budu untuk pernyataan bahwa kita beribadah kepada Allah. Na'budu itu secara morfologi artinya fi'il mudhari atau kata kerja present continuous yang fa'ilnya atau pelakunya, subjeknya namanya mutakallim ma'al ghair. Satu orang pembicara dan melibatkan banyak orang bersamanya. Itu kenapa dia diartikan kami. Jadi kami itu artinya seorang pembicara dan melibatkan banyak orang bersamanya. Ada dalam bahasa Arab namanya mutakallim wahdah, pembicara sendiri. Misalnya di surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budu. Saya tidak beribadah, tidak menyembah apa yang kalian sembah. Di situ ada kata a'budu, saya menyembah atau saya beribadah. Kenapa Allah tidak mengatakan dalam Al-Fatihah yang kita baca dalam salat setiap hari, kenapa Allah tidak mengatakan iyyaka a'budu, hanya kepadamu aku beribadah, tapi tidak. Pelakunya jamak, hanya kepadamu kami beribadah. Dari sinilah ada kesan isyarat bahwa memang ibadah, terutama salat 5 waktu, memang harus dikerjakan secara berjamaah. Kalau tidak, maka tidak pas kata kami digunakan. Maka jika ada orang salat sendiri sementara dia mengatakan kami, maka ada indikasi ketidakjujurannya dalam berucap. Itu kenapa dalam hadis sahih Nabi mengatakan man shalla fi jama'atin la tafutuhu takbiratul ula kutiba lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Siapa yang selalu salat berjamaah 40 hari, 40 hari dia selalu berjamaah kata Nabi, maka dibebaskan Allah dari 2 perkara. 1 bebas dari api neraka, 2 bebas dari kemunafikan.
Kenapa orang yang salat berjamaah itu bebas dari kemunafikan? Karena orang kalau salat berjamaah, dia jujur dalam berucap. Ketika dia mengatakan kami, maka betul dia bersama orang lain. Maka orang yang mengatakan na'budu, dia berjamaah, wajar dia terhindar dari kemunafikan. Karena apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan itu sama. Kalau kita perhatikan Al-Quran lebih jauh, banyak isyarat-isyarat Allah yang memberikan petunjuk betapa salat 5 waktu ini memang diminta untuk berjamaah. Kalau kita baca Al-Quran, ternyata salat ini sudah diperintahkan Allah kepada manusia sejak manusia pertama menghuni bumi. Coba perhatikan surat Taha ayat yang ke-14. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan umatnya salat, apa kata Allah? Wa aqimis salata di zikri. Jadi ketika Nabi Musa dan umatnya diperintah salat, maka perintahnya akimi. Akimi itu mufrad, tunggal, engkau. Tapi kalau untuk umat Nabi Muhammad disuruh salat, kata Allah wa aqimus salat. Bukan akimi, akimu. Karena akimu itu artinya jamak, bersama, kalian. Wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk. Berarti kalau rukuklah bersama-sama itu maksudnya berjamaah. Inilah bedanya ibadah kita dengan salat kita dengan salat umat-umat yang lalu. Yang kedua, kalau para hadirin perhatikan penulisan kata salat yang merujuk kepada salat 5 waktu itu penulisannya berbeda. Kata salat harusnya ditulis dengan alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. As-salah. Tapi kalau salat 5 waktu dalam Al-Quran penulisannya tidak begitu. Alif, lam, shad, lam, waw, ta. Coba lihat surah Al-Baqarah ayat 3. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu penulisan as-salatu alif, lam, shad, lam, waw, ta marbutah. Kenapa dengan waw ditulis? Kenapa tidak dengan alif? Karena waw itu menunjukkan makna jamak. Dalam bahasa Arab, waw itu selalu digunakan untuk menunjukkan makna jamak. Karena itu waw itu maknanya mutlak jamak. Kenapa kata as-salah ditulis dengan waw tidak dengan alif? Untuk menunjukkan salat 5 waktu itu memang diisyaratkan agar dikerjakan secara berjamaah. Para hadirin, kenapa salat diperintahkan berjamaah? Satu, nilai salat yang dikerjakan berjamaah itu beda. Dalam hadis yang sahih, hadis muttafaq alaih, kata Nabi, salatul jamaah afdalu min salatil fard bi sab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih baik dari 27 kali salat sendiri. Salat zuhur kita atau Jumat kita yang hari ini itu lebih baik dari zuhur 27 kali sendiri. Para hadirin begini. Kenapa 27 kali? Dulu umat-umat sebelum kita, mereka disuruh salat sendiri-sendiri. Tidak ada umat yang lalu disuruh perintahnya, ada perintahnya salat berjamaah. Kenapa? Karena umat lalu itu usianya panjang-panjang. Umat Nabi Nuh usianya 950 tahun rata-rata. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi fala bisa fihim alfasanatin ila khamsina am. Jadi umat Nabi Nuh dulu usianya mencapai 950 tahun. Kalau umat yang lalu usianya sampai 900 tahun, tentu kesempatan beramalnya banyak, kesempatan beribadahnya banyak. Kalaupun mereka salat sendiri tidak apa-apa karena masanya panjang. Sementara umat Nabi Muhammad sependek-pendek umat usianya. Karena kata Nabi, ummati baina sittin wa sab'in, umatku antara 60 sampai 70 tahun saja.
Kita usianya 60 tahun itu sudah meninggal dunia. Iya, kalau salehnya dari kecil. Ini baru sadarnya umur 40. Baru ke masjidnya umur 50. Umur 60 udah mati. Kalaulah tidak ditambah bobot ibadah, mustahil kita bisa menyamai umat-umat yang lalu. Andai seseorang salat berjamaah 20 tahun saja, maka usia ibadahnya setara dengan 600 tahun. Karena setiap satu ibadah yang berjamaah setara 27 kali lebih dari ibadah yang dikerjakan secara sendiri. Itu alasan pertama kenapa kita disuruh salatnya berjamaah. Yang kedua, dengan berjamaah itu tercapailah khusyuk. Dan khusyuk itu salat yang paling bermutu. Kalau ingin salatnya bermutu, maka berjamaah. Para hadirin kalau ditanya dan kalau jawabannya jujur, kalau para hadirin salat di rumah sendiri, berjamaah di masjid, mana yang cepat selesai? Di rumah. Kenapa? Ya, karena kita tidak sabar kalau di rumah sendiri. Di masjid ada imamnya, ada sopirnya. Maka salat di masjid pasti lebih bermutu berjamaah. Itu kenapa kita dipanggil azan hayya 'alal falah. Marilah kita menuju al-falah. Apa itu al-falah? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang beriman. Siapa yang beruntung itu? Allazina hum fi salatihim khashi'un, yang mencapai khusyuk dalam salatnya. Maka ketika dipanggil hayya 'alal falah, itu artinya marilah kita menuju salat yang khusyuk. Di mana salat yang khusyuk? Berjamaahlah di masjid. Datangi yang manggil hayya 'alal falah itu. Dan jaminannya kata Allah, allazina yarisunal firdaus, mereka menjadi pewaris surga firdaus, surga yang paling mewah. Yang ketiga, kenapa kita mesti berjamaah? Hadis riwayat Muslim. Man shalla fi jama'atin arba'ina yawman la tafutuhu takbiratul ula kataballahu lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang salat berjamaah 40 hari, maka Allah bebaskan dia dari api neraka dan dari kemunafikan. Para hadirin, tidak ada yang paling berharga di akhirat kelak kecuali bebas dari neraka. Coba baca nanti surat Ali Imran ayat yang ke-91. Baca juga di surah Az-Zumar ayat 47. Ketika manusia melihat azab neraka kelak, dan tampak neraka di depan matanya, andai di hari itu manusia memiliki emas seberat bumi, siapa yang punya emas seberat bumi di dunia ini tidak akan ada. Di hari itu kata Allah, andai dia punya emas seberat bumi, mil'ul ardi zahaban. Apa yang dia lakukan dengan emas yang seberat bumi itu? Laftadau bihi min su'il azab yaumil qiyamah. Dia akan menebus agar tidak diazab, ambillah emas seberat bumi ini. Begitu pentingnya selamat dari api neraka. Dan janjinya Nabi, siapa yang salat berjamaah 40 hari, dipastikan bebas dari api neraka. Masya Allah, hebatnya jaminan bagi orang yang salat secara berjamaah. Yang keempat, kenapa kita disuruh berjamaah? Hadis dari Abi Hurairah, hadis riwayat Muslim. Seorang sahabat datang mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, ana rajulun a'ma, saya ini buta. Wala ahada yaquduni ilal masjid, tidak ada seorang pun yang bisa mengantar saya ke masjid. Hidup sebatang kara, istri tidak ada, anak tidak punya, keluarga tidak ada. Saya buta. Bolehkah saya salat di rumah saja, tidak ke masjid? Kata Nabi, boleh. Lalu dia berangkat. Setelah dia pergi, dipanggil Nabi lagi. Kata Nabi, hal sami'tan nida, telingamu mendengar azan enggak ketika azan berkumandang? Sami'tu ya Rasulullah, saya dengar azan dengan telinga saya ya Rasulullah. Kata Nabi, fa'ajib, engkau mesti datang ke masjid. Kenapa? Karena telingamu akan dihisab oleh Allah. Ini menjadi bukti salat berjamaah ini yang akan meringankan hisab nikmat kita.
Yang buta saja, tidak punya keluarga, tapi telinganya mendengar azan, kata Nabi, fa'ajib, engkau datang karena telingamu mendengar. Itulah kenapa kata Al-Kautsar dihubungkan dengan salli. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kami memberikan kamu nikmat yang banyak, maka salatlah. Apa maksudnya? Semakin bermutu salatmu, semakin ringan hisab nikmatmu. Karena nikmat akan ditanya oleh Allah, summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Semua nikmat akan ditanya oleh Allah, dan yang bisa meringankan hisab pertanyaan nikmat hanyalah salat yang bermutu dan itu berjamaah. Bayangkan para hadirin, yang buta saja, tidak punya keluarga, tapi dia mendengar azan, kata Nabi, engkau ke masjid, ke masjid. Bayangkan kita yang telinganya nyaring, matanya melihat, ada motor, ada mobil di rumah, ada payung kalau hujan, dan kita tidak datang ke masjid, kira-kira apa jawaban kita nanti di hadapan Tuhan? Bagaimana kita menjawab di hadapan Tuhan? Yang buta saja, kata Nabi, engkau ke masjid. Karena telingamu mendengar dan telingamu akan dihisab. Inilah rahasianya kenapa Allah perintahkan kita salat itu berjamaah. Dan itulah rahasianya kenapa Allah mengatakan na'budu. Terakhir, kenapa harus berjamaah? Hadis Abu Dawud, kata Nabi, anna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatir rajuli wahda, dan seterusnya. Salat seseorang bersama satu orang lebih bersih dari salat seseorang sendiri. Salat seseorang bersama dua orang lebih bersih dari salat satu orang bersama satu orang. Makin banyak jamaah, makin ramai jamaah, makin bersih salatnya. Salat berjamaah ini akan membersihkan salat kita. Mungkin kita banyak pikiran-pikiran dalam salat, maka salat kita kotor itu. Tapi dengan berjamaah dia menjadi bersih. Kenapa? Karena dicari Allah siapa di antara jamaah yang salatnya paling bermutu, semua orang akan dinilai salatnya dengan itu. Begini para hadirin, kalau hadirin punya air, satu botol air mineral, lalu masuk kotoran najis ke dalam air itu, maka air itu sudah kotor, tidak bisa lagi diminum. Cara mensucikan air yang satu botol ini jangan dibuang, jangan dimasukkan ke mesin pengolahan air, tidak suci dia, bersih tapi tidak suci. Bagaimana mensucikan air tadi? Gabungkan dengan air lain. Bila dia bergabung dengan air lain sampai 2 bulan, maka minumlah air tadi, karena dia sudah suci, karena sudah berjamaah dengan air lain. Itu kenapa air laut tidak bisa dinajisi. Berkontainer-kontainer pun bangkai dimasukkan ke laut tidak bisa dinajisi, dia tetap suci. Kenapa? Jamaahnya terlalu banyak. Begitulah hebatnya kita berjamaah. Setiap salat yang berjamaah, kata Nabi, lebih bersih, dan makin ramai jamaahnya, makin bersihlah salatnya. Inilah kenapa pentingnya kita melakukan ibadah secara berjamaah, dan itu rahasianya kenapa katanya na'budu bukan a'budu. Para hadirin, selama tidak ada uzur yang syar'i, maka datanglah ke masjid untuk salat secara berjamaah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba